Salam sehat. Harus tetap semangat meski tetap belajar dari rumah untuk kesehatan kita. Baik, aku berjumpa lagi bersama Pak Guru. Semalam sudah kita bahas mengenai operasi campuran bilangan bulat yang hanya pada penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian. Nah, hari ini aku akan kita bahas kembali mengenai operasi bilangan bulat itu, tapi dia sudah dalam bentuk campuran. Kenapa campuran? Ya, kenapa campuran? Karena di dalam nanti suatu soal, dalam suatu soal atau dalam satu kasus, di dalamnya akan ada 3 operasi. Bisa nanti di dalamnya itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, atau perkalian, pembagian, dan pengurangan. Jadi di dalamnya itu nanti, di dalam satu soal itu ada 3 operasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nanti akan Pak Guru kasih pada kamu konsep-konsep dasarnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa langkah-langkah kita, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi Pak Guru harapkan kalian dengan seksama menyaksikan penjelasan dari Pak Guru, konsep-konsepnya itu apa, dan lihat nanti cara langkah-langkah menyelesaikan soal-soal tersebut. Sebentar lagi Pak Guru akan berikan. Oke, Nakku, harus tetap semangat ya? Iya, harus tetap semangat. Dan Pak Guru harapkan ketelitian yang seperti Pak Guru bilang kemarin, ketelitian yang paling utama saat mengerjakan operasi campuran ini. Oke, semangat ya? Semangat. Salam sehat, terima kasih. Selamat pagi Nakku. Kembali seperti Pak Guru bilang tadi, ini adalah penjelasan singkat bagaimana cara atau konsep dasar untuk operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sebetulnya Nakku tidak ada bedanya operasi campuran bilangan cacah ini dengan operasi campuran bilangan bulat yang kita pelajari pada bab 1 kemarin. Tapi baik rasanya Pak Guru ulang lagi ya. Nah ya, ini ada Pak Guru buat seperti inilah gambarannya itu Nakku. Kalau dibentuk dalam bentuk tangga, ini dia tangganya. Jadi yang paling kuat itu yang kita buatlah nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 3. Siapa yang nomor 1 itu? Siapa yang paling kuat itu diantara semuanya dalam operasi campuran itu nanti Nakku? Itu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Jadi pertama sekali kita kerjakan adalah ketika di soal itu nanti ada dalam tanda kurung. Nah, kalau ada dalam tanda kurung, itulah kerjakan terlebih dahulu. Ketika ada dalam tanda kurung, ketika ada dalam tanda kurung, kita tidak peduli apakah itu penjumlahan, perkalian, atau pembagian, atau pengurangan. Kita nggak pedulikan itu. Yang penting kalau dia dalam kurung, itu terlebih dahulu dikerjakan. Nah, selesai. Baru tingkat yang kedua. Tingkat kedua itu ada pada perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini Nakku, dia sama kuat. Dia sama kuat. Jadi, dialah duluan dikerjakan. Antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, perkalian dan pembagian lebih kuat. Jadi, dia duluan dikerjakan. Jadi, di dalam soal itu nanti ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan gitu kan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian karena dia lebih kuat. Nah, jadi seandainya dalam soal itu ada pula perkalian dan pembagiannya, ada perkaliannya dan pembagiannya, maka yang mana pula dulu dikerjakan? Nah, itu yang baru diurutkan dari yang paling kiri. Ketika ada dua-dua, ada perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Yang paling kiri itu apa? Apakah perkaliannya atau pembagiannya? Nah, di sini Nakku yang sering kita kewalahan atau sering silap, karena Pak Guru bilang paling kiri. Nah, ketika di soal itu penjumlahannya paling kiri, tapi itu pula dulu kita kerjakan. Jadi hati-hati ya. Tadi Pak Guru bilang perkalian atau pembagian dia lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalaupun nanti yang sebelah kiri itu penjumlahan, jangan itu dulu dikerjakan, tetap kepada perkalian atau pembagian. Nah, ketika dua-dua ada Nakku, ketika ada dua-dua ada perkalian, ada pembagian, kan
antara perkalian dan pembagian itu pun kan ada juga nanti yang paling kiri dia kan. Nah, ada dia paling kiri. Nah, itu dulu dikerjakan. Kalau dia perkalian paling kiri, itu dulu kerjakan. Kalau dia pembagian paling kiri, itu dulu kerjakan. Nah, setelah kita dapat hasilnya, maka nanti tinggal udah artinya udah kita sederhanakan kembali soal kita itu tadi, maka nanti tinggal di situ ada operasi yang terakhir, yaitu pada tingkat ketiga. Apa itu? Penjumlahan dan pengurangan. Nah, berlaku juga anakku, penjumlahan dan pengurangan ini sama kuatnya. Jadi yang pertama kita kerjakan itu paling kiri. Apa paling kiri? Nah, kalau penjumlahan, penjumlahannya. Kalau pengurangan, pengurangannya dulu kerjakan. Jadi dia urutannya seperti itu. Nah, sama seperti kemarin Pak Guru bilang waktu kita belajar bilangan bulat. Maka langkah pertama kita itu tengok dulu soal kita itu, analisis dulu soal kita itu. Nah, mungkin nanti di contoh-contoh akan Pak Guru jelaskan kembali. Nah, jadi ini adalah konsep dasarnya. Jadi yang pertama kita kerjakan, lihat soal ada nggak dalam kurungnya. Ada, maka itu dulu kerjakan. Setelah dalam kurung, lihat apakah ada perkalian dan pembagian. Ada. Ketika hanya perkalian yang ada, maka perkaliannya aja kerjakan langsung. Ketika pembagiannya hanya yang ada, maka pembagiannya langsung kerjakan. Ketika ada dua-duanya, ada perkalian dan ada pembagian, maka lihat mana yang paling kiri, apakah perkalian atau pembagian. Dan langkah terakhir adalah untuk penjumlahan dan pengurangan. Lebih jelasnya nanti dicontoh. Biar Pak Guru buat contoh seperti ini. Udah Pak Guru buatkan. Nah, ini ada soalnya anakku. Pak Guru bacakan. Soalnya adalah 250 tambah 50 kali 150 dikurang buka kurung 1500 bagi 30 sama dengan. Nah, langkah pertama kita analisis soal kita. Ini adalah soal kita. Lihat, ada nggak di dalam soal kita ini yang dalam tanda kurung? Ada, ini dia. Maka ini dulu kita kerjakan aku. Maka 1500 bagi 30 berapa hasilnya? Ini yang Pak Guru bilang kemarin, kerjakan di sele-sele ya. Berapa jawabannya? 50. Maka sekarang soal kita nakku menjadi ini. 250 tambah 40 kali 150 kurang 50. Nah, dari soal kita ini lagi, masihkah ada dalam kurung? Udah pasti enggak lagi ya kan? Karena tadi udah kita kerjakan dalam kurung. Nah, kita lihat tangga kedua tadi apa? Perkalian dan pembagian. Di sini ada nggak perkalian? Ada. Pembagian? Nggak ada. Maka kalau tidak ada pembagian, langsung aja kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Yaitu 40 kali 150. Berapa? Ya, 6.000. Ini dia, 6.000. Nah, maka sekarang soal kita udah kita sederhanakan kembali menjadi 250 tambah 6.000 dikurang 50. Nah, yang mana pula dulu kita kerjakan. Dari soal kita ini nakku, di sini tinggal ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Di antara penjumlahan dan pengurangan itu dia sama kuat. Maka kita lihat yang paling kiri. Apa paling kiri? Penjumlahan. Maka penjumlahannya dulu kita kerjakan, yaitu 250 ditambah 6.000. Hasilnya adalah 6.250 dikurang 50. Maka hasil akhirnya adalah 6.200. Bisa? Nanti lihat lagi videonya kalau masih kurang jelas ya. Oke, Pak Guru buat contoh yang kedua. Ini dia contoh kedua. Pak Guru bacakan kembali. 1.500 dikurang 400 dibagi 50 tambah 200 kali 5. Langkah pertama kita lihat soal kita itu. Adakah dalam tanda kurung di dalam soal? Tidak ada. Berarti langkah tangga yang pertama nggak ada. Tangga kedua, perkalian dan pembagian. Adakah di dalam soal kita ini perkalian dan pembagian? Ada. Mana itu? Ini. Di sini ada pembagian dan di sini ada perkalian. Antara pembagian dan perkalian dia sama kuat. Maka terlebih dahulu kita kerjakan yang paling kiri, yaitu 400 dibagi 50. 400 dibagi 50, cari di sele-sele, dapatnya jawabannya adalah 8.
Maka soal kita sekarang adalah 1500 dikurang 8 tambah 200 kali 5. Bisa? Bisa. Lihat lagi soal kita yang sudah kita sederhanakan ini. Soal kita sekarang adalah 1500 dikurang 8 tambah 200 kali 5. Lihat, di sini ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Pengurangan, penjumlahan, perkalian. Yang mana dulu kita kerjakan? Perkalian. Perkaliannya dulu. Berarti 200 kali 5. Maka soal kita sekarang adalah 1500 dikurang 8 ditambah 1000. Dari mana datangnya 1000? Datangnya tadi adalah 200 kali 5. Maka sekarang kita lihat lagi, soal kita sekarang makin sederhana, yaitu 1500 dikurang 8 tambah 1000. Ada operasi pengurangan dan ada operasi penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri, yaitu 1500 dikurang 8. 1500 kurang 8 berapa? 1492 ditambah 1000. Maka hasil akhirnya adalah 2492. Bisa? Bisa. Yakin Pak Guru bisa? Ya. Contoh ketiga. Pak Guru bacakan kembali soalnya. 3200 dikurang 500 bagi 25 tambah 350. Analisis soalnya, anakku. Adakah di dalam soal kita ini yang dalam tanda kurung? Tidak ada. Maka tangga pertama lewat. Masuk tangga kedua, perkalian dan pembagian. Adakah dalam soal kita ini perkalian atau pembagian? Yang ada cuma satu. Apa itu? Pembagian. Maka itu kita kerjakan terlebih dahulu. Maka sekarang sederhanakan soal kita sudah menjadi sederhana, yaitu 3200 dikurang 20. Dari mana 20? Dari ini. Dari 500 bagi 25. Maka soal kita sekarang menjadi 3200 dikurang 20 tambah 35. 3200 dikurang 20 tambah 350. Di sini tinggal ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Antara pengurangan dan penjumlahan dia sama kuat. Maka kita kerjakan yang paling kiri, yaitu 3200 dikurang 120. Berapa jawabannya? 3180. Maka soal kita sudah sederhana menjadi 3120 Pak Guru ulangi, 3180 ditambah 350. Maka hasil akhirnya adalah 3530. Bisa anakku? Ya, nanti diulang kembali videonya kalau kurang mengerti. Yang paling utama konsep itu tadi kalian kuasai. Contoh yang terakhir Pak Guru buat sebelum kita tugas. Di sini ada soalnya Pak Guru buat, yaitu 12.500 dibagi buka kurung 400 tambah 100 tambah 40 dikali 25. Pak Guru ulangi, 12.500 dibagi buka kurung 400 tambah 100 tutup kurung tambah 40 kali 25. Analisis soal kita. Adakah di soal kita ini yang dalam tanda kurung? Ada. Ini dia. Yaitu 400 tambah 100. Maka itu pertama kita kerjakan. Maka sekarang soal kita menjadi sederhana, yaitu menjadi 12.500 dibagi 500. Tahu kan aku dari mana datangnya 500 ini? Iya, dari 400 tambah 100. 12.500 bagi 500 tambah 40 kali 25. Dari soal kita ini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Pembagian dan perkalian sama kuat. Karena pembagian paling kiri, maka itu dulu kita kerjakan.
Cari lagi dia di sele-sele. 12.500 dibagi 500. Jawabannya berapa? Benar, 25. Maka sekarang soal kita menjadi 25 tambah 40 kali 25. Bisa? Bisa. Nah, di sini tinggal ada operasi penjumlahan dan perkalian. Antara penjumlahan dan perkalian mana paling kuat? Perkalian. Maka perkalian dulu kita kerjakan. 40 kali 25, 1000. Maka soal kita sekarang menjadi 25 tambah 1000. Hasil akhir adalah 1025. Udah bisa kan aku? Ya, yakin Pak Guru udah bisa kalian. Seperti Pak Guru bilang, tidak ada bedanya dengan operasi bilangan bulat pada operasi campurannya kemarin. Nah, jadi ini video kita. Jika nanti sebentar lagi Pak Guru akan kirimkan tugasnya. Tapi tetap seperti yang selalu Pak Guru bilang, jika ada yang kurang kalian pahami dari video pembelajaran kita ini, Pak Guru siap melayani kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Boleh kalian tanyakan, biar Pak Guru ulang lagi nanti mana tahu kurang mengerti. Tapi yang utama, harus tetap semangat dan harus bisa. Tanamkan dalam hatimu bahwa kamu bisa. Oke aku? Oke. Kita akan, setelah kalian siap menonton video ini, Pak Guru akan kasih tugas kalian. Oke, tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih.